Tahukah Anda bahwa setiap tanggal 17 Ramadan umat Islam di dunia memperingati peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran? Mereka meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada tanggal tersebut. Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah Al-Quran pada saat turunnya sudah dalam bentuk mushaf? Apakah Al-Quran turun secara sekaligus atau berangsur? Bagaimana proses turunnya? Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasannya. Tapi tunggu dulu, silahkan subscribe, like, dan komen. Kata nuzulun merupakan bahasa Arab yang mempunyai arti turun, yaitu meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah, seperti hujan turun. Arti kata ini merujuk pada sesuatu yang bersifat makaniah atau tempat, dan jismiyah atau fisik. Dan arti tersebut tidak tepat digunakan turunnya Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran sebagai kalamullah itu sifatnya la sautun, tidak berupa suara, wala harfun, dan tidak berupa huruf atau tulisan. Sehingga yang diturunkan bukanlah sesuatu yang bersifat jismiyah, yang memerlukan tempat atau turun dari atas ke bawah. Oleh karena itu, Nuzulul Quran harus dipahami sebagai cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 fase diturunkannya Al-Quran. Fase pertama, Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz. Keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz disebutkan secara jelas di surat Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Lalu kapan dan bagaimana cara Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz? Itu merupakan masalah gaib, rahasia Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Yang jelas, keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz menunjukkan bahwa Al-Quran terpelihara dan akan selalu menjadi rujukan akhir yang mencakup segala persoalan, dan kepadanya lah dikembalikan semua perkataan. Fase kedua, Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah di langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Dukhan ayat 3, surat Al-Qadr ayat 1, dan surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Qadar. Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Nasai, Hakim, dan Baihaqi yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah fis sama'id dunya pada malam Qadar. Fase ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Qadar, malam yang diberkati, yaitu pada salah satu malam bulan Ramadan. Setelah itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, menurut pendapat yang paling populer dan kuat, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kapankah 5 ayat pertama itu diturunkan? Menurut para mufassir dan ulama ulumul Quran, 5 ayat tersebut diturunkan pada malam 17 Ramadan. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan surat Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud dengan hari Al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya 2 pasukan di peperangan Badar,
pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tanggal itulah, bukan tahunnya, yang digunakan oleh para mufassir untuk menentukan tanggal turunnya Al-Quran pertama kali, yang kemudian dikenal sebagai hari Nuzulul Quran.